Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen risiko. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen risiko, kuliah kelima, pengukuran risiko metode nilai standar. Nilai standar adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah mengukur besarnya penyimpangan dari nilai ekspektasinya. Semakin tinggi standar deviasi, semakin tinggi ketidakpastian atau risiko semakin besar. Kemungkinan terjadinya kerugian atau risiko bisa juga dihitung dengan menggunakan nilai standar atau distribusi normal dengan standar deviasi dan atau dikenal dengan istilah distribusi Z yang menggunakan nilai standar atau Z-score. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran dan penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Bila standar deviasinya kecil, maka menunjukkan nilai sebaran data mengelompok di sekitar nilai rata-rata hitungnya. Artinya, nilai data yang tersebar mempunyai kesamaan. Bila nilai standar deviasinya besar, maka penyebaran nilai tengah juga besar, menunjukkan adanya perbedaan jauh di antara data-data yang tersebar. Maka nilai standar deviasi yang tinggi akan dipandang kurang baik. Sementara Z-score digunakan untuk mengambil sampel dalam satu set data atau untuk menentukan berapa jumlah standar deviasi di atas atau di bawah mean. Untuk menghitung Z-score harus mencari selisih antara value sampel dan value mean, lalu membaginya dengan standar deviasi. Metode nilai standar. Dalam manajemen risiko, pengukuran risiko dengan metode nilai standar atau Z-score digunakan apabila 1. Ada data historis. Kedua, data dalam bentuk continuous. Data disebut continuous adalah data dapat tersaji dalam bentuk-bentuk desimal. Misalnya risiko berat badan melebihi 100 kg. Di sini berat badan yang diukur dengan kilogram bisa saja 105 kg atau 100,2 kg dan atau seterusnya. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung kemungkinan risiko jika menggunakan nilai standar ini. Dalam menghitung standar deviasi dan Z-score, diawali dengan menghitung nilai rata-rata dan rumus menghitung nilai rata-rata adalah X bar atau X rata-rata adalah sum jumlah nilai seluruh data atau XI atau jumlah nilai dari tiap-tiap data dibagi dengan N atau jumlah datanya. Menghitung standar deviasi. S atau standar deviasi sama dengan akar dari jumlah semua nilai data di N dikurangi dengan nilai rata-rata
dan dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau N dikurang 1. Sedangkan nilai Z adalah X dikurangi dengan X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Selanjutnya setelah diperoleh nilai Z, dilanjutkan dengan mencari probabilitas. Probabilitas diperoleh dari tabel distribusi Z, yang tabel distribusi Z-nya ada di akhir slide ini. Mencari nilai Z dalam tabel adalah cari nilai Z pada sisi kiri untuk nilai persepuluhannya untuk mengetahui barisnya dalam tabel, dan perseratusannya di sisi kanan Z untuk mengetahui kolomnya. Pertemuan antara baris dan kolom itu merupakan probabilitas yang dicari. Baiklah, kita akan mencoba penerapan metode nilai standar ini dengan contoh kasus sebagai berikut. Contoh kasus: sebuah perusahaan yang memproduksi minuman energi yang dikemas dalam botol dengan ukuran 100 ml ingin mengetahui besarnya risiko memproduksi barang tidak sesuai dengan ukuran standar. Dari data historis 5 botol yang diamati, ternyata ukurannya tidak semua tepat 100 ml, tetapi bervariasi sebagai berikut. Botol 1 102 ml, botol 2 98,5 ml, botol 3 100 ml, botol 4 92,5 ml, botol 5 103 ml. Variasi yang bisa ditolerir adalah kurang lebih sama dengan 3 mili. Jadi selama ukuran di antara 97 sampai dengan 103 dianggap memenuhi standar. Perusahaan ingin mengetahui berapa besar risiko atau kemungkinan memproduksi barang dengan ukuran produk kurang dari 97 mili. Yang pertama, kita menghitung nilai rata-rata. Rumusnya adalah X bar atau X rata-rata adalah sum jumlah nilai seluruh data atau XI, atau jumlah nilai dari tiap-tiap data dibagi dengan N atau jumlah datanya. X bar sama dengan 102 ditambah 98,5 ditambah 100 ditambah 92,5 ditambah 103 dibagi 5 sama dengan 99,2. Menghitung standar deviasi, rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar dari jumlah semua nilai data di N dikurangi dengan nilai rata-rata dan dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau N dikurangi 1. Standar deviasi sama dengan akar buka kurung 102 dikurangi 99,2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 98,5 dikurangi 99,2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 100 dikurangi 99,2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 92,5 dikurangi 99,2 tutup kurung kuadrat
ditambah buka kurung 103 dikurangi 99,2 tutup kurung kuadrat dibagi 5 dikurangi 1. Hasilnya adalah 68,3 dibagi 4 sama dengan 17,1. Dan 17,1 itu adalah akar dari 4,13. Setelah diketahui deviasi standar, maka dihitung nilai Z-nya dengan rumus Z sama dengan X dikurangi dengan X rata-rata, kemudian dibagi dengan deviasi standar, yaitu Z sama dengan 97 dikurangi 99,2 dibagi 4,13 sama dengan min 0,533. Angka minus menunjukkan bahwa nilai 0,533 berada di sebelah kiri nilai rata-rata pada kurva distribusi normal. Jika hasil Z skornya positif, berarti nilai tersebut berada di sebelah kanan dari nilai rata-rata di kurva distribusi normal. Cara menggunakan tabel distribusi normal adalah dengan melihat nilai Z, kemudian cari probabilitasnya. Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh bahwa nilai Z sama dengan min 0,533, menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di sebelah kiri dari rata-rata distribusi normal. Karena nilai standar dari rata-rata pada distribusi normal adalah sama dengan 0. Untuk Z sama dengan 0,533, atau jika dibulatkan 2 digit di belakang koma menjadi 0,53. Lihat di tabel Z pada slide akhir di presentasi ini. Untuk angka 0,5 per sepuluhan di sisi kiri tabel Z. Kemudian lihat baris paling atas sejajar dengan huruf Z untuk angka perseratusannya atau 0,03. Pertemuan antara kolom 05 dan baris 0,03 diperoleh angka 0,298. Angka ini menunjukkan daerah sebelah kanan nilai Z jika positif dan sebelah kiri nilai Z jika negatif. Jika Z negatif itu berarti sebelah kiri nilai tersebut adalah daerah yang lebih kecil dari nilai Z negatif. Pada contoh di atas, X sama dengan 97. Atau jika nilai ini distandarkan menjadi sama dengan 0,53. Jika ingin mengetahui probabilitas lebih kecil dari 97 mili, berarti dicari nilai probabilitas yang lebih kecil dari Z sama dengan min 0,53. Daerah di sebelah kirinya atau sama dengan 0,298 sebagaimana yang diperoleh dari tabel.
Nilai 0,298 ini adalah nilai probabilitas X lebih kecil dari 97. Dengan kata lain, kemungkinan atau probabilitas ukuran minuman dalam kemasan lebih kecil dari 97 mili sama dengan 0,298 atau 29,8%. Kalau ditanya berapa probabilitas perusahaan memproduksi minuman dalam kemasan yang tidak sesuai standar, yaitu ukuran lebih kecil dari 97 mili dan lebih besar 103 mili, maka perlu dicari nilai Z untuk X97 dan nilai Z untuk X103. Dengan demikian akan dicari berapa probabilitas yang berada di sebelah kiri karena lebih kecil dari 97 dan probabilitas di sebelah kanan karena lebih besar dari 103. Nilai Z untuk X97 mili sudah diketahui dari perhitungan di atas sama dengan 0,53. Nilai Z untuk X103 adalah dari tabel Z diperoleh nilai probabilitasnya sama dengan 0,179 atau sama dengan 17,9%. Dengan demikian, probabilitas lebih kecil dari 97 ditambah dengan probabilitas lebih besar dari 103 adalah 0,298 ditambah 0,179 sama dengan 0,477 atau 47,7%. Ini adalah kemungkinan atau probabilitas perusahaan memproduksi minuman dengan kemasan lebih kecil dari 97 mili dan lebih besar dari 103 mili adalah 47,7%. Ini adalah tabel Z-nya, tabel Z distribution standar normal distribusi. Ini contoh membuat status risiko. Dari risiko-risiko yang kita hitung berdasarkan latihan-latihan sebelumnya, silahkan diperhatikan untuk kita jelaskan nanti pada sesi status risiko. Demikianlah kuliah kelima pada hari ini untuk mata kuliah manajemen risiko. Pahami, dengarkan berulang-ulang, dan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.